Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Selamat datang, teman-teman, di episode kali ini. Jadi hari ini saya itu lagi happy banget, lagi seneng banget karena di episode kali ini saya nggak akan sendirian, tapi saya ada seorang tamu istimewa. Siapa dia? Dia adalah seorang ibu, seorang bunda, dan seorang life coach juga yang dia expert dan akan membantu kita untuk memahami banyak hal penting di dalam hidup kita. Swagger down the street with your red lips and funky beat. You better hold your head up to the sky. I'm gonna roll with you till the day I die. Hey, swing those hips around. Can't stop, roll back down. My ladies, short, tall, thin or wide, always down and ready to ride. Dimana kita seringkali berhadapan dengan banyak sekali situasi-situasi dan bahkan lintasan-lintasan pikiran negatif yang ada di dalam diri kita. Kita sering merasa kehilangan kendali atas sebuah situasi dan bahkan kita sulit untuk menerima apa yang sedang terjadi di sekitar kita. Oke, langsung aja saya perkenalkan ke teman-teman semua. Dia adalah Bunda Devi Sondari. Bunda, apa kabar? Alhamdulillah, terima kasih Kak Besa. Senang sekali berjumpa dengan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bunda. Gimana Bunda? Lagi sibuk apa nih Bunda sekarang? Dan Bunda itu sebenarnya sibuk apa dan lagi ngerjain apa dan lagi asik apa nih Bun sekarang Bun? Ya, terima kasih. Perkenalkan ya teman-teman, saya Bunda Devi. Saya ini sekarang sedang sibuk mengikuti kelas-kelasnya Ustadz diantaranya Ustadz Sani Abikin. Beliau saat ini sedang membuat materi, beberapa materi, dan saya salah satu pesertanya. Saya ingin sekali murojaah, ingin berbagi, ingin sharing kepada teman-teman. Kali ini ada satu materi yang sangat menarik, yaitu bagaimana kita mengenali dan memahami lintasan-lintasan pikiran negatif yang seringkali hadir di kepala kita. Oke. Itu Kak Ansa. Udah nggak sabar nih kita pengen dengar dari Bunda Devi tentang apa itu lintasan-lintasan pikiran negatif, apa itu hal-hal yang selama ini berpengaruh terhadap hidup kita, yang seringkali hal itu tuh nggak kita sadarin tapi berpengaruh banget di dalam kehidupan kita teman-teman. Oke, langsung aja saya mulai untuk podcast kali ini dengan sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, Kalau menurut Bunda nih, kan banyak dari kita yang merasa bahwa pendapat orang lain itu menjadi sebuah kekuatan besar, Bun. Kekuatan besar terhadap cara kita memandang diri kita sendiri. Karena seringkali kita itu kan terjebak atau terpengaruh nih sama pendapat dari luar diri kita, Bun. Nah, apa ini memang pengaruh yang berasal dari misalnya budaya atau pengalaman masa kecil atau ada faktor lain yang mempengaruhi hal itu gitu Bun? Iya, jadi ketika ada orang yang selalu dia kepikiran gitu ya, kepikiran terus membentuk dirinya seperti apa orang kira gitu. Itu memang ada orang-orang yang dia gampang dipengaruhi oleh lingkungan ya, apalagi untuk orang-orang yang ekstrovert kan dia energinya dari luar kan. Oke. Gitu. Jadi dia itu kalau udah
udah stuck gitu ya, udah stres, dia harus ketemu temen gitu kan, ngobrol gitu, cari masukan, cari pemahaman baru gitu. Nah, itu sah saja gitu, boleh-boleh aja begitu. Tapi yang mengendalikan, yang memutuskan itu adalah ya kita diri sendiri. Nah, ini kita singgung sedikit masalah dikotomi kendali ya. Jadi dikotomi kendali itu kan ada yang mana yang di dalam diri kita yang kita kendalikan, mana yang bukan gitu. Jadi pikiran, perasaan, ucapan dan tindakan itu ada dalam kendali kita. Kita yang menentukan gitu, apakah itu baik buat kita gitu. Apakah ini cocok buat kita gitu. Kan orang itu punya persepsi berdasarkan pengalaman mereka gitu. Belum tentu sama gitu. Belum tentu bisa kita praktekkan. Itu hanya sebagai inspirasi aja. Jangan dijadikan satu standar. Tapi kalau di dalam situasi sehari-hari nih Bun, gimana cara kita secara praktis untuk bisa memisahkan hal-hal yang bisa kita kendalikan dan yang nggak bisa kita kendalikan tuh gimana Bun caranya Bun? Untuk misalnya gini, untuk hal yang di luar kendali, itu kan di luar kendali kita. Kita kan nggak bisa menciptakan hujan. Terus ikhtiar kita apa dengan hujan itu? Pakai jas hujan supaya nggak sakit, datang lebih awal supaya tidak kesiangan, gitu. Seperti itu. Atau misalnya anak kita rewel, anak kita nakal, misalnya anak kita tidak patuh, itu di luar kendali. Nah, kita sebagai orang tua, kendali kita apa? Kendali kita, oh mungkin ini anak butuh perhatian. Oh ini mungkin kita lebih banyak berdoa gitu. Oh mungkin ini anak apalagi misalnya kurang pelukan misalnya ya, atau kita sebagai orang tua butuh ilmu parenting gitu kan. Nah ilmu parenting itu bukan ilmu merubah anak loh, ya parenting kan namanya juga. Jadi untuk merubah parent gitu. Jadi bukan anaknya yang kita tuntut untuk berubah ya Bun ya? Bukan, ya. Jadi kitanya yang berubah. Karena untuk merubah sesuatu itu adalah kita dulu yang berubah gitu. Baru karena kita berubah, karena pikiran kita berubah, kita punya wawasan yang baru sehingga kita memaknai satu kejadian itu, atau misalnya anak yang rewel ini gitu, kita menilainya lebih positif gitu. Jadi nggak dengan marah, nggak dengan teriak-teriak gitu. Akhirnya kan emosi-emosi negatif keluar semua. Dari Karena kebanyakan mungkin termasuk saya ya Bun ya, termasuk saya seringkali pada saat saya mencoba untuk memahami yang namanya ilmu parenting itu dianggapnya menjadi satu ilmu baru yang pada saat saya paham anak itu harus ngikutin kebiasaan baru saya gitu. Iya betul. Nah ini memang harus kembali lagi tadi, yang bisa kita kendalikan itu adalah pikiran kita ya. Berubah cara berpikir kita bagaimana menghadapi anak. Karena seringkali kita sebagai orang tua itu meneruskan pola pendidikan orang tua kita dulu kan. Nah ini kan belum tentu benar gitu. Sekarang kan mudah ya untuk mendapatkan jawaban gitu, jawaban yang positif ya gitu. Itu gampang kok. Sekarang kan ada Meta AI ya, kita tanya aja, ini kenapa ya anak saya pulang sekolah uring-uringan, ditanya diem aja gitu.
Nah, kita harus langsung pikiran kita ini geser ke yang lebih positif. Misalnya, oh mungkin dia habis di sekolahnya melakukan aktivitas yang melelahkan. Oh, atau mungkin anak kita ngantuk. Oh, mungkin anak kita kecapean. Atau mungkin lapar gitu ya. Dibikin seperti itu. Jadi jangan, kenapa sih kamu nggak sopan? Ayah nanya, diem aja. Nah, itu mah pola-pola lama ya gitu. Nah, kalau kita sekarang paham dengan memahami kata kendali itu, jadi kendalikan kita ke hal-hal yang positif. Karena ketika kita punya pikiran positif, pasti kan mereka juga menerimanya enak dong, ya nggak? Kamu lapar ya? Iya, kan gitu ya. Gitu, daripada kenapa sih kamu diem aja? Apa sih bunda? Oh, gitu kan, dalam hatinya pasti mereka juga udah capek, si bunda marah-marah kan gitu ya. Iya, pasti akan lebih baik ya kalau kitanya bundanya atau ayahnya itu lebih positif gitu, mikirnya yang baik-baik gitu. Karena ingat ya, kan Allah juga bilang aku ini sesuai dengan prasangka hambamu loh, gitu. Artinya kalau pikiran kita negatif, pasti kita dapatnya negatif gitu. Contoh kecil ya tadi gitu ya. Oke. Kalau kita balik ke yang namanya dikotomi kendali nih Bun, terhadap yang namanya parenting. Contoh misalkan gimana sih dikotomi kendali ini bisa diterapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari pada saat kita merasa tertekan oleh sebuah kebenaran yang selama ini kita anut misalnya. Contoh gini Bun. Contoh kan kalau kita ngelihat di negara-negara berkembang gitu, kayak misalkan Jepang. Di Jepang itu anak-anak itu tidak diajarkan dulu untuk berkompetisi sampai dengan usia 9 tahun misalkan gitu ya. Yang diajarkan itu gimana caranya dia buang sampah, gimana caranya dia baris berbaris, dibikin happy dulu gitu si anaknya. Artinya tidak diajarkan untuk langsung berkompetisi, kamu harus ranking sekian gitu misalnya. Nah, sedangkan di kita itu kan sangat erat kaitannya dengan sebuah kompetisi terhadap hal atau lingkungan sosial, Bun. Yang ini kadang-kadang menjadi salah pada saat ada seorang tua atau orang tua yang menerapkan kepada anaknya, misalnya, ya nggak apa-apa kok anak saya nggak ranking, yang penting dia bisa paham bahwa sekolah itu untuk disiplin itu disiplin yang misalkan bukan terhadap kompetisi tadi gitu loh Bun. Nah kadang-kadang ini kan kita seringkali berbenturan sama lingkungan sosial, mau itu di keluarga, mau itu yang tadi Bunda bilang penerapan dari orang tua kita zaman dulu misalkan gitu ya, yang pokoknya kamu harus masuk sekolah ini, kamu harus ranking segini gitu. Nah pada saat kita nih sekarang sebagai orang tua tidak melakukan itu terhadap anak kita, itu tuh menjadi pressure sendiri Bun gitu, karena kita sendiri dituntut untuk seperti itu gitu misalkan gitu. Nah untuk ini pertanyaannya adalah apakah menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol opini orang lain itu termasuk sebuah langkah penting di dalam berdamai dengan apa kata orang Bun, kalau kita balik ke tema tadi ya, tema kita di awal gitu. Jadi apakah menerima bahwa kita tidak bisa mengontrol opini orang lain nih, artinya kita terima aja gitu. Orang lain mau ngomong apa tanpa harus kita melawan. Tapi kan itu juga susah Bun. Itu juga luar biasa gitu. Lingkungan kita tuh nge-pressure itu tuh. Nah itu gimana Bun, cara yang paling efektif untuk menanggulangi itu tuh gimana gitu? Iya, oke. Jadi gini ya teman-teman, kasusnya tadi kan ketika anak itu kita menuntut anak-anak itu berprestasi, kemudian ranking gitu ya. Nah ini kita harus paham yang mana yang di dalam kendali kita, yang mana bukan. Gini ya, kalau proses itu ikhtiar, itu upaya itu di dalam kendali. Tapi hasil itu di luar kendali, gitu. Ya, jadi anak itu di dalam kendali kitanya, kamu udah belajar, gitu.
belajar apa hari ini? Kita sebagai orang tua mengingatkan kan. Ada yang kamu nggak ngerti, gitu. Sudah sampai mana pelajarannya? Gimana gurunya ngajarnya, gitu kan? Apakah kamu paham atau enggak? Itu di dalam kendali kita, gitu. Tapi kalau kita misalnya ngelihat anak ini santai-santai, main game terus, nonton gitu ya. Nah, di dalam kendali kita apa? Kita mengingatkan. Kita pun juga memberi contoh gitu ya. Kita mensupport anak gitu. Yuk ditemenin yuk sama ayah. Yang mana yang nggak bisa. Gitu. Jadi kita membersamai anak itu di dalam kendalinya. Adapun itu sudah dilakukan dengan maksimal, hasilnya itu di luar kendali kita gitu. Jadi karena gini, kan usaha itu memang akan berbanding lurus lah dengan hasil gitu ya. Kan beda dong orang yang rajin dengan orang yang enggak, rankingnya beda dong gitu. Karena gini, Allah juga kan gini, kita ingat sering sekali ya kita mendengar bahwa sesungguhnya Allah itu tidak mengubah sesuatu keadaan kaum kan, gitu. Kalau mereka tidak mengubah apa yang ada diri mereka, apa yang ada pada diri mereka, gitu. Ya, nggak ada kok ayat yang menyatakan bahwa ada nggak coba kita harus berhasil, kita harus ranking, itu nggak ada. Gitu. Yang ada itu ubah diri kita, ubah apa yang bisa kita kendalikan gitu. Ya, jadi perannya beda, ada peran kita dan ada peran Allah. Nah, itu kita harus paham. Jadi jangan buram peta itunya gitu. Jadi kita pun juga udah melihat anak, oh iya kan anak itu beda-beda. Cara belajarnya beda, otaknya juga beda. Nah, kembali lagi kita jangan membandingkan dengan orang lain. Kan ada orang yang nerd gitu ya, ada anak yang memang tekun gitu. Ada anak yang kinestetik, ada anak yang mengamati gitu. Itu anak-anak yang ranking itu biasanya anak-anak yang secara otak gitu ya, dia kecerdasannya itu thinking gitu, kan bukan kinestetik. Nah ini harus dipahami. Pun nanti takdirnya dia akan menjadi apa, itu pasti berbeda gitu. Ya, nah ini kita sebagai orang tua harus paham. Jadi jangan marah-marah ke anak kita ya gitu. Anak kita tuh nggak bisa diem gerak. Itu tuh sebetulnya cerdas. Itu, tapi jangan dibandingkan dengan anak orang lain yang cerdasnya itu baca aja gitu. Itu nggak fair. Ya, pasti kalah. Kalaupun mau menyamai mereka itu perjuangannya itu harus berkali-kali lipat ya. Gitu. Mereka hanya baca sekali langsung masuk gitu kan. Anak-anak yang kinestetik nggak bisa gitu. Nah ini ya. Jadi kita harus memahami, kalau kita paham ilmunya, apapun kata orang, karena mereka itu berkata seperti itu kan berdasarkan pengalaman mereka, gitu, berdasarkan memori mereka, gitu, wawasan mereka, gitu, dan sifat-sifat mereka gitu. Kalau saya mah gini gitu kan, maksudnya tuh itu tuh untuk menceritakan dianya gitu, bukan berarti kamu harus seperti saya, enggak, kitanya aja yang insecure gitu. Oh iya ya gitu. Jadi kalau ada orang lain yang berkata seperti itu, it's okay, tapi itu untuk kamu gitu, dalam hati gitu. Kita tidak perlu menjadi gelisah ya, karena saya tahu kok yang terbaik buat saya apa gitu. Makanya sibukkanlah mengenal diri gitu ya. Nah tapi Bun, kalau di dalam konteks ketahanan mental nih Bun, gimana sih yang namanya dikotomi kendali ini bisa membantu kita untuk tetap tenang misalkan gitu ya, pada saat kita menghadapi sebuah kegagalan atau kita menghadapi hal-hal yang tidak berjalan sesuai rencana nih yang tadi Bunda jelasin gitu. Nah, menurut Bunda gimana caranya untuk kita meningkatkan diri kita sendiri untuk selalu fokus kepada apa yang ada di dalam diri kita, kendali diri kita Bun?
terutama pada saat kondisi yang sangat sulit, karena kan kalau di kondisi yang sangat sulit misalnya kecewa nih anak kita nggak lulus lah anggap gitu ya, atau dia tidak tidak mendapatkan misalnya sekolah terbaik sesuai keinginannya dia. Mungkin kitanya paham, tapi untuk kita menjelaskan dikotomi kendali ini ke anak kita tuh gimana sih Bun caranya Bun? Iya, oke. Eh, Gini, kalau orang yang beriman itu kan dia memiliki beberapa keyakinan ya untuk hal yang terjadi di luar kendali gitu. Ya, kita paham bahwa semua itu terjadi atas izin Allah ya, ya nggak? Ya. Oke ya. Kemudian semua yang terjadi dari Allah itu baik. Ya, oke ya, deal ya, 2. Kemudian yang ketiga, semua sudah diukur oleh Allah. Gitu. Diukur tuh artinya kemampuan manusia itu beda-beda. Ya. Gitu. Yang keempat, kegagalan atau kepahitan atau hal yang tidak diinginkan, katakanlah misalnya satu musibah misalnya bisa menimpa ya, atau kegagalan, itu tuh ada hikmahnya dan itu bisa menghapus dosa gitu ya. Oke. Dan yang terakhir, semua itu bisa menjadi pahala gitu, pahala surga. Oke ya, nih kita bahas, kita ulas sedikit. Kalau kita yakin bahwa itu semua terjadi atas izin Allah gitu, ya kenapa harus malu? Kenapa harus marah? Kenapa harus stres untuk sesuatu yang sudah terjadi? Itu Allah yang berkehendak gitu. Kalau kita nerima, kita ikhlas, kita ridho gitu ya, itu Allah tuh seneng banget gitu. Dan nanti untuk hal kegagalan, nanti Allah akan berikan seperti cahaya ya, seperti pemahaman, dan kita nanti dikasih petunjuk gitu bahwa oh yang benernya tuh gini, pantesan kita gagal gitu. Tapi kalau dengan marah-marah itu nggak dapet gitu. Jadi terima satu kejadian apapun itu adalah baik dari Allah, itu dulu gitu. Taruhlah misalnya anak nggak naik, alhamdulillah ala kulli hal, itu baik gitu. Walaupun nggak mudah ya Bun nih. Yakin karena itu iman. Iya. Ya, karena itu iman, karena itu keyakinan, itu ada dalam Quran, ada dalilnya gitu. Siap, siap. Iya, seperti para nabi pun juga nggak mudah gitu, karena kan orang yang beriman itu diuji, tapi atas dasar keimanannya itu dia akan tenang menjalaninya gitu. Ya, jadi kalau itu sudah terukur ya tadi, itu kan sudah terukur. Tadi yang kedua baik, dan ini yang ketiga adalah sudah terukur. Kalau misalnya memang anak kita tidak bisa masuk ke sekolah favorit, ya berarti memang kemampuannya segitu, gitu. Dan itu Ya. bukan sebuah hal yang baik atau buruk ya Bun ya. Bukan sebuah apa ya, kan menurut penilaian orang berarti anak saya itu punya kekurangan begini menurut penilaian sosial misalkan gitu. Ya, setiap kejadian itu sifatnya netral, Siap, siap Bun. tapi menjadi positif, bahkan positif ya. Setiap kejadian itu positif, karena kan baik semua dari Allah. Tapi nih pada umumnya manusia itu malah membagikan, oh ini baik, oh ini tidak gitu. Sebetulnya tidak begitu gitu. Karena Allah pasti memberikan pesan, ini kenapa ya anak kita ini begini gitu, di luar apa yang kita harapkan itu. Jadi nanti akan terbuka sebab-sebabnya, kita akan lebih naik level lagi gitu. Ya, oh ini penyebabnya gitu. Seperti kita kalau panik gitu ya, kan kita nggak bisa nemuin barang tuh, padahal ada di depan mata. Kalau kita marah, kalau kita nggak akan. Nah makanya damai dulu, tenangkan dulu diri kita gitu. Ya memang itu
kuncinya kalau kita mau berdamai dengan apa kata pikiran orang, kita dulu yang harus damai, gitu. Ya, artinya damai itu adalah saya tahu kok gitu. Saya banyak banget sama Allah udah banyak dikasih gitu. Masa sih hanya kayak gini aja kita harus tantrum gitu. Ya, nggak ada, semua kejadian itu bagus gitu. Siap. Nah, tapi gini Bun, kan kadang-kadang ada yang mungkin pada saat kita ada di satu circle lah ya, anggap kita ada di satu circle yang menurut kita nih orang nih toksik gitu Bun. Boleh nggak sih kita memilih untuk membatasi interaksi terhadap orang-orang yang seperti itu supaya kita tidak terpengaruh gitu loh Bun? Iya, untuk tahap awal boleh. Boleh, bahkan dulu Rasul juga pernah, kalau nggak salah itu siapa ya, pamannya ya. Pamannya itu pernah dibunuh, paman yang sangat dia sayangi, terus beliau sedih sekali, bahkan dia menjauhi orang yang membunuh ini. Padahal orang yang membunuh ini akhirnya menjadi sahabat juga gitu. Orang yang dia masuk Islam, dia membela Islam, tapi ketika Rasul melihat wajahnya gitu ya, dia selalu mengingatkan pamannya gitu. Rasa itu muncul gitu. Ya. Jadi padahal dia sudah memaafkan gitu. Ya kan, memaafkan dengan melupakan itu satu ranah yang berbeda ya. Gitu. Jadi itu untuk tahap awal boleh. Gitu. Tapi sebenarnya nggak tepat juga seperti itu atau gimana Bun? Kan tadi tahap awal boleh nih. Untuk kasus lain ya, misalnya itu kan kasusnya berat ya, seperti Rasul kan gitu. Untuk kasus yang lain, kitanya yang harus lebih mengerti ya. Geser aja pikiran-pikiran kita hal-hal yang negatif, misalnya katakan dia memberikan pernyataan ke kita sehingga kita menjadi kepikiran dan stres gitu ya. Ya itu tadi, jadi kita menggeser ke hal-hal yang lebih positif, pikiran dan perasaan kita gitu ya. Ini inner game gitu ya. Nah, kita ini dikasih kebebasan untuk memilih. Karena kalau kita suudzon gitu ya, itu kan menjadi dosa. Ya, kalau kita husnuzon itu kan akan menjadi pahala buat kita. Taruh misalnya, satu saat ini ada orang yang biasanya ramah banget sama kita gitu. Nah, pada kali ini dia itu kok tiba-tiba nyapa kita juga enggak, senyum sama kita juga enggak gitu ya. Terus akhirnya kita jadi kikuk sendiri, ini orang kenapa ya gitu. Salah apa aku ya gitu. Wah, sombong banget tuh. Wah, mentang-mentang dia punya motor baru, punya mobil baru, wah sombong dia. Nah, pikiran-pikiran negatif seperti ini kita harus kendalikan, kita harus memilih, diubah menjadi, oh mungkin dia lagi ribut ya sama istrinya, misalnya gitu. Oh mungkin dia punya masalah dengan bosnya di kantor, gitu loh. Oh, atau mungkin dia banyak cicilan kali ya, mobilnya yang baru, gitu. Itu seketika rasa yang menghimpit di dada itu akan hilang. Ya, ini harus dilatih. Ini harus dibanyakin aja hal seperti itu. Gitu. Karena apa yang kita nih nggak bisa mengubah apa-apa yang ada di diri orang lain. Yang bisa kita rubah itu hanya diri kita, hanya pikiran kita gitu. Nanti kalau pikiran kita berubah, perasaan pun juga akan jadi berubah. Gitu ya. Jadi memang penting banget ya teman-teman untuk kita bisa memilah gitu ya, memilah mana pendapat yang misalkan layak untuk kita dengar dan mana yang perlu atau bisa kita abaikan kali ya gitu Bunda ya. Iya betul. Ya. Nah terus
Gini Bun, eh, kan hasil dari yang tadi kita bahas masalah dikotomi kendali ini adalah salah satunya itu adalah kita bisa otomatis kita akan meningkatkan kepercayaan diri kita terhadap segala sesuatu halnya tentunya gitu. Nah, apa apa aja nih Bun kira-kira langkah praktis yang bisa kita lakukan untuk memperkuat rasa percaya diri kita sehingga kita tidak terlalu terpengaruh sama apa yang orang lain pikirkan. Maksudnya gini Bun, seringkali nih Bun, kita ini kan terpengaruh sama orang lain karena kita nggak pede gitu Bun sama diri kita sendiri gitu. Akhirnya timbul pertanyaan, saya bener nggak ya? Saya udah tepat belum ya gitu. Dan kita mengafirmasi itu dengan pendapat-pendapat dari luar diri kita yang akhirnya itu membuat kita jadi menderita gitu Bun. Nah, eh, apa sih pentingnya mengetahui nilai-nilai pribadi di dalam diri kita, apalagi di dalam proses berdamai diri kita nih dengan semua opini dari luar diri kita, dan gimana cara kita untuk bisa ningkatin percaya diri kita tersebut gitu Bun. Iya, jadi pertanyaannya kan apa sih yang selalu bikin dada kita nih sempit gitu ya? Iya, betul. Ah, ah. Nah, ini jawabannya adalah selalu di luar kendali, gitu. Kita selalu fokus terhadap hal-hal yang di luar kendali kita gitu. Iya, iya, gitu. Seperti misalnya kita dibenci gitu ya, dizolimi sama orang gitu bertahun-tahun gitu ya. Terus kita dibohongin gitu, disakitin, diabaikan gitu ya. Nah, ini tuh coba deh perhatikan. Untuk hal yang di luar kendali, itu pasti awalan katanya dengan di. Gitu. Oke. Siap. Ya, itu nih yang bikin dada kita sempit. Jadi kita terlalu Gitu. memikirkan semua yang di tadi gitu ya. Di itu gitu. Ah, ini mah udah aja, mau di luar kendali gitu kan. Gitu. Jadi kita abaikan aja gitu. Terus kalau bukan kita mikirin yang diawali dengan di, kita harus mikirin yang mana nih Bun gitu. Nah, kita ini seharusnya mikirin yang me gitu ya. Kalau kita pasti kalau misalnya kita membenci gitu kan, itu kendali siapa? Kita kan. Iya. Nah, itu yang nggak boleh. Oke. Menyakiti, itu nggak boleh kan? Gitu. Ya. Itu yang kita harus fokus ke situ, ke hal yang kalau misalnya kita sedih gitu ya, kita mengakui sesuatu yang itu boleh, itu kan kita muhasabah ya ke Allah ya gitu. Ya Allah, saya menzolimi dia, ya Allah maafkan aku ya Allah. Jadi bawa ke Allah gitu. Gitu ya. Jadi untuk hal yang jadi nggak akan kalau kita jelas peta kendalinya gitu ya, bahwa ini di luar kendali gitu, ini didoakan saja gitu, pakai pikiran kita atau dengan rasa itu kita adukan ke Allah dengan ada teknik sajadah ya. Ustaz Sodi ini membimbing kami dengan pelatihan-pelatihannya selalu dengan sajadah. Bahkan di kelas terakhirnya kita dibimbing dengan self coaching. Rasa sakit, rasa marah, rasa sedih, rasa takut, itu pertama kita harus sadari, kita harus hadirkan, kita harus akui, kemudian kita adukan kepada Allah ya, gitu. Di situ kita memilih, gitu, respon apa yang akan kita pilih. Nah, untuk hal yang bersifatnya rasa, itu kan sebetulnya itu bisa dilepas gitu. Bisa dilepas, ya Allah, saya stres, si orang-orang ini makan aku terus nih gitu. Aku nggak nyaman, aku kesel gitu.
terus aja kita genggam perasaan itu, gitu. Seperti kita menggenggam ballpoint ini ya, terus aja nih rasa itu tuh kita genggam gitu. Kita yang mengizinkan menggenggamnya. Padahal sebetulnya kalau kita izinkan dia lepas, semudah ini lepas, gitu, kita buka lepas, itu akan hilang. Gitu. Kita self coaching aja, gitu. Kamu mau sampai kapan? Kamu betah begitu terus? Kamu mau nggak melepasnya, gitu kan? Iya mau, gitu kan, kita sendiri yang ngejawab ya. Tapi susah. Kamu susah atau memang lebih enak digenggam terus atau lebih enak dilepas, gitu. Tanya lagi sama kita. Ya enak dilepas sih, gitu. Oke, kalau enak dilepas, kapan kamu mau melepasnya? Ya pengennya sih sekarang, tapi susah. Rasa itu selalu hadir. Oke, nanya lagi gitu ya. Dengan self coaching gitu. Nah, kalau misalnya kamu terus-terusan, apa kamu tidak tersiksa? Iya, tersiksa. Oke, kalau gitu, kapan kamu mau lepas? Sekarang? Iya, sekarang. Gitu. Atau nanti, misalnya. Kalau nanti, berarti bisa dong. Bisa. Kalau nanti bisa, sekarang bisa dong. Berarti, iya bisa. Gitu. Oke, sekarang lepas. Gitu. Itu sebetulnya afirmasi ke diri. Itu harus dilatih terus. Itu paling powerful banget kalau kita habis sholat ya, gitu. Kita mintain ngobrol aja, gitu. Nah itu, jadi apa ya? Itu tuh sebetulnya hanya prasangka aja, hanya ilusi kita aja. Imajinasi Gitu. kita ya Bun ya. Imajinasi kita aja. Siap. Karena saya pun juga pernah ada di titik itu, gitu. Ternyata aku bisa lepas begini mudah ya, gitu. Udah hilang. Dan ketika orang itu bicara lagi ke kita dengan hal yang sama, dengan ucapan yang sama, perasaan itu sudah tidak ada. Atau kalaupun ada, levelnya udah mengecil. Latih lagi sampai nol, gitu. Apalagi Ya, teman-teman. apalagi di era sekarang yang media sosial ini Bun, kita kan banyak banget terpapar sama kritikan dari bahkan Iya. orang-orang yang kita nggak kenal Bun, tiba-tiba dia wah begini begitu mengkritik gitu ya, yang kita nggak tahu siapa orangnya gitu Iya. ya. Nah ini mungkin salah satu juga tadi teman-teman perlunya sebuah diskusi yang cenderung negatif, salah satunya yang diadakan oleh Coach Sony ya Bun ya. Iya, betul. Coach Sony juga menyinggung bahwa kalau memang mengkritiknya itu membangun, itu bagus. Karena kita akan tumbuh. Netizen sekarang kan Bunda tahu sendiri kritikannya. Ya, kan kita yang menentukan. Ini membangun nggak buat saya? Ini bagus nggak buat saya? Ini saya bakal tumbuh nggak? Gitu. Jangan juga menjadi anti kritik, nggak bagus. Iya. Gitu. Jadi kita harus bisa memilah, kita harus bisa memilih yang terbaik buat kita itu apa. Karena kembali lagi, kan kebahagiaan kita ini adalah kita yang menentukan, gitu. Jadi kebahagiaan ini tidak ditentukan oleh omongan orang, kebahagiaan ini tidak digantungkan ke orang, gitu ya. Kan ini nggak bagus. Gitu. Kita yang menciptakan kebahagiaan itu, kita yang mengizinkan gitu. Kalau kita sakit hati itu pun karena kita mengizinkan. Gitu. Makanya lepas dengan teknik sajadah gitu. Ya. Sajadah ya Bun. Iya, sajadah. Sajadah itu sadar, jeda, pilih. Jadi kita sebelum merespon, kita tidak reaktif tapi kita proaktif ya. Jadi begitu ada stimulus, ada kejadian, kita sadari gitu ya, kita diam sejenak. Nah di situ baru kita memilih dengan pikiran yang baik, ucapan yang baik, perasaan yang baik pastinya, dan tindakan yang baik gitu. Kita geser, kita pilih tadi ya. Gitu. Nah kalau misalnya nih Bun,
kalau misalnya ada pendapat atau kritik yang mungkin terlanjur menyakitkan gitu ya, terlanjur menyakitkan. Gimana sih Bun caranya untuk yang tadi Bunda bilang melepas itu? Karena kan itu tuh kayak yang nempel gitu Bun gitu, apa rasanya tuh gitu, supaya hal ini tuh nggak jadi luka batin. Tapi kan Bunda tadi bilang kita nggak boleh mengabaikan sepenuhnya, atau kita jangan juga jadi anti kritik gitu. Nah itu gimana Bun solusinya Bun? Ya, pertama kita pisahkan dulu ya, bahwa ini bagus nggak buat saya gitu. Oke. Kalau kita merasa stres, ya berarti itu nggak bagus. Tapi kalau misalnya orang itu, iya ya betul juga ya dia berkata gitu ya. Aku kalau misalnya coba begini, aku bakal begini gitu. Nah, tapi untuk hal yang tadi yang sudah melekat banget gitu ya, sepertinya kita ini paling menderita gitu ya. Perbanyaklah jurnal syukur. Jurnal syukur itu kita bangun pagi gitu ya. Kita bersyukur, kita hari ini kita diberikan umur satu hari ini gitu kan. Hidup kita itu kan sebetulnya hanya hari ini. Ya, yang lalu itu kan ya itu dijadikan sebagai pengalaman gitu kan. Yang untuk yang masa akan datang itu kan dijadikan sebagai perencanaan aja gitu. Adapun hasilnya itu kan nanti Allah yang bekerja gitu. Kita hanya menjalankan aja. Nah, hari ini kita isi dengan bersyukur. Kalau kita banyak bersyukur, terima kasih ya Allah diizinkan hari ini aku masih kau titipkan nyawa ini pada jasadku gitu kan. Terima kasih anak-anak sehat, istri sehat gitu. Ya kita memang harus pandai-pandai bersyukur dengan melihat ada orang gitu kan yang nasibnya tidak sebaik kita gitu ya. Dia hujan-kehujanan, panas-kepanasan, alhamdulillah ya Allah aku enggak gitu. Itu yang kayak gini dibanyakin gitu. Karena itu menjadi booster. Menjadi booster ketika syukur itu menjadi lebih banyak, penderitaan itu akan menyingkir dengan sendirinya. Gitu. Kita harus berterima kasih ke dalam diri kita. Ada satu teknik dari Ustadz Sony, kita harus sering-sering bercermin, melihat diri kita. Kita lihat sosok yang berdiri di dalam cermin ini, lalu kita katakan terima kasih sudah berjuang selama ini sekian tahun. Katakan umur kita sesuai dengan umur kita, dengan segala perjuangan, turun naiknya, susah senangnya, kamu hebat, kamu bisa bertahan, kamu bisa berjuang sampai sekarang ada di titik ini gitu. Itu kita afirmasi ke dalam diri, tapi kita itu mengucapkan langsung gitu. Mengucapkan langsung ke sosok, ke diri kita itu gitu. Nah, itu saya pernah beberapa kali melatih hal seperti ini, itu luar biasa sekali dampaknya. Bahagia banget gitu. Bahkan waktu pertama kali aja sampai berurai air mata ya gitu. Kemudian saya tulis di tulisan gitu ya, berterima kasih, bikin surat gitu. Terima kasih Devi, selama ini kamu hidupnya memang tidak gampang gitu, tapi kamu hebat, kamu sosok seorang ibu, seorang anak gitu ya, yang sudah bisa melalui kesulitan ini gitu. Nah itu impactful banget. Dan kita juga ada satu lagi terapi, kita melakukan kebaikan yang mana kebaikan itu bersifat rahasia, teman-teman. Jadi jangan ada seorang pun yang tahu gitu. Bahkan kalau bisa orang itu pun tidak tahu kita baik sama dia gitu. Misalnya ada teman datang ke kita, dia butuh banget ya, orangnya susah banget, ya kita masukin lah uang
10.000 misalnya, dia nggak tahu gitu, 20.000 seperti itu. Jadi kita itu hanya ingin cari perhatian Allah, Oke. melatih, bukan perhatian manusia gitu. Di masjid kita masukin kenceng, gak ada yang tahu kan gitu. Kita ingin dihargai oleh Allah, bukan dihargai oleh manusia. Itu dilatih terus gitu. Ya. Hasil dari kita melakukan itu apa, Bun? Sensasinya beda. Oke. Ketika ada orang mengkritik gitu ya, mengkritiknya tapi ngebully lah misalnya gitu ya, gitu, biasa aja gitu. Itu hanya sebuah tulisan aja yang menurut dia gitu ya, ya udah gitu. Kita tidak mengizinkan diri kita sakit oleh tulisan itu gitu. Malah kita bersyukur, oke, terima kasih ya. Jadi Allah bimbing aku untuk menjadi hamba yang lebih baik lagi. Udah. Siap. Karena itu sebagai bentuk latihan dari melepaskan attachment kita terhadap orang lain mungkin ya, Bun ya? Iya, betul. Karena jangan lupa kita ini adalah hamba. Siap. Ya, walaupun kita ini makhluk sosial, tapi derajat kita itu levelnya dinaikin lagi menjadi hamba yang spiritualitas ya. Gitu. Oke, pertanyaan terakhir, Bun. Pertanyaan terakhir. Apa ada cara untuk mengubah pandangan kita sehingga misalkan nih pendapat orang lain itu bisa kita anggap sebagai masukan yang konstruktif buat diri kita nih, Bun. Bukan sebagai ancaman, karena pada saat kita nih sering kali nih, Bun, pada saat ada orang yang mungkin berbeda pendapat nih sama kita ya, kita nih ngerasa kayak ancaman gitu, Bun, orang itu tuh gitu. Nah, gimana sih, Bun, Bunda Devi melihat sebuah peran yang namanya empati di dalam proses ini antara berdamai terus ngedengerin kata orang sehingga itu tuh bisa menjadi sebuah hal yang ya udah biasa aja. Nah, itu kan nggak mudah, Bun, karena seringkali kita pada saat ada orang yang berbeda pendapat, wah dia nggak pro sama kita gitu, beda caranya, wah dia kafir misalkan gitu ya, padahal hanya masalah perbedaan mungkin persepsi atau pendapat aja gitu, Bun. Nah, menurut Bunda Devi gimana sih, Bun, cara supaya pendapat orang ini bisa dianggap sebagai sebuah hal yang menjadi sesuatu yang konstruktif untuk diri kita gitu loh, Bun? Iya, betul. Memang ini tidak mudah gitu. Kalau kitanya ini belum bisa menggeser tadi ya, bahwa kita ini harus berhusnuzon terhadap apapun gitu. Karena dia berbicara seperti itu pun juga sebetulnya netral kok. Gitu, kita aja yang memaknainya dengan negatif, dengan ketakutan, ada luka batin, ya, gitu, ada pengalaman masa lalu yang menakutkan, yang menyeramkan, yang menyedihkan, itu belum selesai dengan diri kita, gitu. Jadi apapun yang hadir pasti kita memaknainya dengan negatif, gitu. Nah, rasa-rasa ini yang tadi itu ya harus dihapus cepat, rasa itu, gitu. Jadi masih melekat rasa itu, gitu. Kan gini, pemahaman atau hidayah itu kan datangnya dari Allah ya, gitu. Setiap orang itu beda-beda pemahamannya. Dia, misalnya saya pernah bersampingan dengan anak gitu ya, mendengar satu ceramah dari satu ustadz. Terus saya memaknainya begini, A, anak saya memaknainya B. Oh, gitu. Jadi makna itu kan dalamnya dari inner, dari dalam, dari batin. Nah, ini menata dinamika ruang batin ini yang harus dilatih, gitu. Harus positif terus, harus berbaik sangka terus, gitu. Jadi apapun yang datang pasti baik. Seperti misalnya gelas,
itu setengah kosong setengah isi, kan ada orang, kalau orang yang traumatik gitu ya, pasti bilang, ini mah gelasnya kosong, dia melihat yang kosongnya gitu. Tapi kalau untuk orang yang selalu bersyukur positif, dia melihat alhamdulillah masih ada airnya. Iya, gitu, beda ya. Jadi itu persepsi orang itu dibentuk dari pikiran gitu. Nah, seperti itu analoginya. Jadi kita itu akan menerima perkataan orang, dilatih dengan yang baik, Kita nanti kalau dilatih nanti akan menemukan, karena ini keterampilan, teman-teman, ini keterampilan gitu. Saya pun juga karena ini murojaah ya, jadi terus dilatih. Kata-kata baiknya apa ya? Oh iya ini, gitu. Sibukkan pikiran kita dengan ini hal baiknya apa ya? Oh mungkin dia tuh gini. Oh dia maksudnya gini gitu. Ya, insya Allah jalannya memang itu gitu. Iya Bunda, seru banget bahasannya kali ini teman-teman. Bunda mungkin boleh nggak Bunda, saya minta ada closing statement nih Bunda buat teman-teman yang masih terus-menerus ada di satu zona yang susah Bun, kita mau keluar dari zona itu gitu. Monggo Bunda, minta dua kata-kata buat teman-teman semua yang nonton di channel ini. Ya, jadi teman-teman, itu tadi beberapa pertanyaan-pertanyaan ya yang sudah kita bahas. Intinya bagaimana kita mengenali dan memahami lintasan pikiran negatif itu diawali dengan kita harus menyadari dulu, gitu. Orang yang nggak sadar itu nggak bisa tumbuh, gitu. Jadi harus mau, gitu. Ya, nanti kalau sudah mau, dia paham, nanti akan mampu, gitu. Dia akan transformasi ke hal yang lebih menenangkan ya secara batinnya, gitu. Jadi untuk hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan, kita pasrahkan saja sama Allah yang membuat masalah ini. Untuk hal yang bisa kita kendalikan, disitulah kita berupaya, karena itulah yang akan dihisab oleh Allah. Dan kita tidak akan ditanya untuk hal-hal yang di luar kendali kita, dan kita harus bijak membedakan di antara keduanya itu, agar kita menjadi hamba yang bisa berdamai dengan diri kita sebelum kita berdamai dengan orang lain, gitu. Itu saja. Mungkin mudah-mudahan teman-teman bisa menjadi pribadi yang lebih damai dan bijak ya. Insya Allah Bunda, terima kasih waktunya, terima kasih buat ilmunya kali ini buat teman-teman semua. Semoga apa yang Bunda Devi sudah sampaikan kali ini ada manfaatnya buat teman-teman semua. Amin. Jangan lupa teman-teman untuk terus ngikutin konten yang kita sajikan. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau teman-teman ada mendapatkan manfaat dari setiap tayangan yang kita sajikan. Sampai ketemu di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.